Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat pagi peternak kambing di seluruh penjuru dunia. Pagi ini saya akan memperdalam kajian kita tentang salah satu jenis rumput yang cukup primadona bagi hewan kambing, yaitu rumput odot. Namun sebelum itu saya ingatkan untuk tetap subscribe, like, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Semoga semakin berjaya. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu saya memutuskan untuk menanam rumput odot, karena dengan bertambahnya jumlah kambing ternak yang kita miliki, terutama karena adanya kelahiran anak kambing baru, maka kebutuhan pakan juga semakin besar, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan dari suplai ngarit saja, tapi perlu lumbung pakan yang ketersediaannya terjamin setiap hari, terutama dikala menghadapi cuaca dan situasi yang sulit, terutama di musim penghujan. Nah, untuk rumput odot secara umum kandungan nutrisi yang terkandung di dalam jenis tumbuhan ini adalah protein kasar sebesar 14%, protein kasar daun 14,35%, protein kasar batang 8,1%, kadar lemak kasar daun 2,72%, lemak kasar batang 0,91%, digestibility daun 72,68%, dan digestibility batang 62,56%. Keunggulan rumput odot diantaranya adalah memiliki produksi yang tinggi dan sangat mudah berkembang. Kualitas nutrisinya juga lebih tinggi dibanding dengan rumput yang lain, misalnya rumput gajahan gitu ya. Protein kasar terutama di daunnya itu mencapai 12-14%, bahkan ada yang mencapai 17%. Ini berdasarkan hasil kajian-kajian, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh badan-badan litbang. Dan yang paling utama adalah kecernaannya juga paling tinggi atau sangat tinggi, mencapai 65-70%. Sehingga wasnya itu sisanya itu tidak ada, hampir tidak ada, atau sedikit sekali. Karena apabila kita motongnya tidak terlalu ngepok gitu ya, sekitar 10 cm dari tanah, maka batang-batang dari rumput odot ini langsung dimakan oleh kambing. Nah, pada penanaman pertama kali rumput odot itu dapat dipanen sekitar umur 60-70 hari. Namun kondisi itu berubah manakala curah hujan cukup tinggi, dan seperti di rumah saya ini curah hujan dalam beberapa bulan ini cukup tinggi, sehingga dia subur sekali ya. Apalagi kalau dipupuk dengan kotoran kambing, itu akan cepat merangsang pertumbuhan tunas baru. Nah, dan berbeda lagi ketika musim kemarau, dia agak kurang cepat gitu ya, atau agak lambat, tetapi dia mampu bertahan dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun. Pada penanaman pertama kali rumput odot itu bisa dipanen antara umur 60-70 hari itu secara rata-rata gitu ya, tapi nanti dalam pertumbuhannya memang dia kadang-kadang memang tidak rata juga gitu ya. Ciri-ciri rumput sudah dapat dipanen ketika adanya batang ruas yang sudah berukuran minimal 15 cm ketinggiannya, itu sudah bisa dipanen. Umur panen pada musim penghujan, nah ini ternyata lebih pendek lagi ya, sekitar 35-40 hari. Dan umur panen pada musim kemarau sekitar, yaitu tadi saya bilang ya, sekitar 60-70 hari.
Rumput odot mampu bertahan hidup di kondisi-kondisi yang sulit air sekalipun. Musim kemarau juga rumput ini tetap bertahan, sehingga sangat direkomendasikan untuk dibudidayakan. Karena kalau lingkungan kita lingkungan peternakan, misalnya di desa itu lingkungan peternakan atau di kecamatan itu lingkungan peternakan, maka rumput odot ini untuk kebutuhan tertentu banyak juga peminatnya, artinya bisa dijual gitu ya. Nah, rumput odot secara umum merupakan tanaman tahunan yang berdiri tegak, berakar dalam, dan dengan rimpang yang pendek. Tinggi batang dapat mencapai ya mungkin sekitar 2 meter atau 2 meter lebih lah gitu. Karena itu mungkin kalau kondisi lahannya subur banget gitu ya. Dengan diameter batang dapat mencapai lebih dari 3 cm dan yang terdiri dari 20 ruas buku gitu ya setiap batangnya. Mereka dapat tumbuh berbentuk rumpun dengan lebar rumpun itu mencapai 1 meter. Itu udah mantap banget lah, itu udah subur banget itu. Saya sendiri belum mencapai tahap itu karena lahan di tempat saya ini memang tidak begitu subur dan airnya juga kurang. Tapi itu tadi, sebenarnya kita hanya menyiapkan lumbung pakan yang bukan hanya sewaktu-waktu saja, tapi hampir setiap hari akhirnya dibutuhkan gitu ya. Tapi ya namanya peternak, ngarit itu ya wajib gitu. Oke. Dukung terus guys channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan share konten-konten yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian apalagi ya? Oh ya, tetap semangat untuk tetap berkarya. Jangan tanggung-tanggung liburan Lebaran kemudian tidak produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.